Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Pradana Ariando. NPM saya 2008 10 10 110. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT yang sudah saya buat. Di dalam PPT saya ada 4 materi. Yang pertama yaitu pengantar algoritma, yang kedua flowchart dan pseudocode, yang ketiga teknik percabangan, dan yang terakhir adalah teknik perulangan. Oke, lanjut. Materi pertama yang saya jelaskan yaitu tentang pengantar algoritma. Sebelum saya lebih rinci menjelaskan apa sih itu algoritma, saya ingin memberikan gambaran kasarannya tentang algoritma tersebut. Ya, yang kita tahu pertama adalah komputer. Komputer saat ini menjadi suatu alat yang wajib hukumnya yang kita gunakan atau kita pakai. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, semuanya serba online. Di dalam komputer sendiri itu mempunyai proses kerjanya sendiri, yaitu input, proses, lalu output. Input itu berfungsi sebagai untuk memasukkan sebuah data yang ingin kita masukkan, yang nantinya akan diproses di dalam komputer. Input itu meliputi keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu proses. Di dalam proses sendiri itu berfungsi sebagai mengolah data yang akan dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Di dalam proses sendiri itu meliputi RAM, hard disk, motherboard, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir output. Output sendiri itu meliputi LCD, itu yang berfungsi sebagai menampilkan hasil informasi yang kita inginkan dari dua proses tersebut. Ya, yang kita tahu komputer merupakan sebuah mesin. Dalam menyelesaikan suatu masalah, kita harus membuat sebuah programnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat sebuah program, kita harus membuat sebuah bahasa khusus yang dikhususkan untuk berkomunikasi dengan si komputer itu tadi. Nah, proses ini disebut dengan membuat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri itu mempunyai banyak macamnya. Contohnya bahasa C, C++, Java, PHP, Pascal, dan masih banyak lagi lah. Nah, disitulah algoritma dimulai atau diperlukan. Ya, algoritma merupakan suatu langkah-langkah dan instruksi yang dibuat secara logis dan jelas dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini dikarenakan algoritma sendiri merupakan jantung dari ilmu informatika itu sendiri, yang dimana banyak cabang dari ilmu informatika yang mengarah pada terminologi algoritma. Oleh karena itu, kita harus membuat algoritma secara jelas dan benar dan tepat tentunya. Jika outputnya ingin sesuai dengan harapan kita. Jika tidak, ya outputnya tidak sesuai, algoritmanya akan berantakan. Hal ini didukung dengan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh ketika kita membuat nasi goreng atau telur dadar atau teh atau kopi. Jika tidak mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai atau tahapan-tahapan yang tepat, maka ya tidak akan menjadi nasi goreng atau teh, atau bahkan menjadi makan yang lainnya gitu. Kita membuat teh malah jadinya kopi. Nah, kan bingung. Misalnya kita tidak membuat dengan tahapan-tahapan yang tepat. Itu kalau program dan algoritma itu merupakan dua hal yang berhubungan, tidak bisa dipisahkan, karena program merupakan kumpulan pernyataan dari komputer, dan algoritma sendiri ada pada program. Jadi di dalamnya gitu, tidak bisa dipisahkan. Karena jika tidak, maka program sendiri itu akan berantakan, algoritmanya tidak terstruktur dengan jelas. Oleh karena itu, jika membuat program harus dengan algoritma yang jelas dan terstruktur. Itu materi untuk pertama. Ya, dalam materi pengantar algoritma itu ada suatu pembahasan yang berhubungan dengan materi yang kedua, yaitu flowchart dan pseudocode. Pembahasan itu yaitu
dalam penyajian algoritma terdapat 3 bahasa, jadi bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Kalau bahasa natural itu seperti menggunakan teks-teks biasa atau ibarat kita chattingan di WA. Ya negatifnya atau sisi dampak negatifnya itu ya sulit dipahami, ibarat pemahaman orang itu berbeda-beda. Kalau flowchart itu menjelaskan pemrograman secara visual, secara bentuk. Jadi setiap satu bentuk itu memiliki makna yang berbeda. Tapi sisi negatifnya itu akan ribet jika algoritmanya itu panjang dan ya panjang lah. Kalau pseudocode itu mendekati dengan bahasa pemrograman, tapi sulit dipahami bagi orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu informatika. Ya, flowchart merupakan suatu gambaran visual yang berupa bagan-bagan yang mempunyai arus dengan tujuan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Flowchart sendiri itu memakai simbol-simbol yang standar. Ada banyak sekali simbol-simbol dalam flowchart. Di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol yang sering digunakan. Yang pertama yaitu terminator simbol. Simbol ini merupakan simbol dalam wujud permulaan atau akhir. Jadi simbol ini tuh merupakan start dan stop dalam suatu kegiatan. Dan yang kedua adalah processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol ini menunjukkan proses yang dilakukan oleh sebuah komputer. Yang ketiga adalah simbol decision. Itu simbol yang menentukan suatu pilihan untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu ya dan tidak. Dan yang terakhir adalah simbol input dan output. Di simbol ini pemakai atau pengguna itu disuruh untuk menginputkan satu data, dan ketika diinputkan nanti outputnya ya lewat simbol ini juga. Jadi setelah menginputkan, outputnya tetap dengan simbol yang sama. Ya, contoh yang saya tampilkan adalah flowchart dalam menghitung luas segitiga. Di flowchart ini ya, hal pertama yang dilakukan adalah membuat simbol terminator, yaitu simbol permulaan. Selanjutnya simbol input dan output. Di simbol ini pemakai disuruh untuk memasukkan data alas dan data tinggi. Di sini tahapan selanjutnya ada simbol processing. Simbol processing ini komputer akan mengolah dan memproses data input yang diberikan oleh pengguna atau pemakai. Dan yang terakhir adalah simbol input dan output lagi, yang menyatakan suatu output atau suatu hasil yang diproses dari tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu tampilkan luas segitiga. Dan yang flowchart terakhir ini menggunakan penutup simbol terminator, yaitu menyatakan bahwa flowchart ini ditutup dengan pengakhiran atau selesai. Pseudocode merupakan deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur-struktur sederhana dari berbagai bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan untuk agar dapat dibaca atau dipahami oleh manusia. Tujuannya ya agar manusia itu lebih paham dan mengerti prinsip-prinsip dalam suatu algoritma. Pseudocode tidak memiliki sintaks yang standar atau sintaks yang resmi. Oleh karena itu, pseudocode dapat diterapkan dalam beberapa bahasa. Fungsi dari pseudocode sendiri itu sama dengan flowchart, tetapi bedanya itu flowchart itu menggunakan gambaran visual atau berupa bagan-bagan. Kalau pseudocode itu hanya berupa teks-teks biasa yang menjelaskan suatu algoritma. Teknik percabangan merupakan cara yang digunakan dalam program untuk mengambil sebuah keputusan ke satu kemungkinan, yaitu benar atau tidak, true atau false, dalam berbagai kondisi. Teknik percabangan itu dalam flowchart itu disimbolkan sebagai simbol decision, yaitu menentukan suatu pilihan untuk langkah selanjutnya, ya atau tidak. Saya ambil contoh ketika kita berada di jalan raya gitu. Kita kan sering melihat lampu merah. Jika lampu merah, maka kendaraan harus berhenti. Begitu pula sebaliknya, jika lampu hijau, maka kendaraan harus berjalan. Dalam bahasa pemrograman ini dinamakan if, lalu then. If kondisi, then
output atau hasil, and if. Selain if ada juga else yang merupakan kebalikan dari if. Contohnya saya beri contoh, if A lebih dari 0, then output bilangan positif, else output bilangan negatif, and if. Jadi maksudnya itu jika bilangan lebih dari 0, outputnya itu positif. Begitu pula sebaliknya, jika bilangan kurang dari 0, hasilnya akan beda, bilangan negatif. Jika pengguna memasukkan bilangan 3 gitu misalkan, jadi komputer akan membaca algoritma dari atas dulu, dari if dulu. If A lebih dari 0, output bilangan positif. Oh, berarti ini benar, ini akan tampilkan. Jadi ini akan menjadi output. Jika pengguna memasukkan min 3 gitu, komputer akan membacanya dari else lagi. If A lebih dari 0, output bilangan positif. Oh, salah, tarik ke bawah lagi. Else, berarti kebalikannya, kurang dari 0, output bilangan negatif. Oh, ini benar, jadi ini akan jadi output atau menjadi hasil. Nah, bagaimana jika if? Kalau if itu saya ambil contoh, jika juara 1 dinyatakan menang, dan jika juara 1 dan memecahkan rekor dinyatakan memuaskan gitu. Ya berarti if juara 1 output menang, if lagi bukan else, if juara 1 dan pecahkan rekor memuaskan. Jadi komputer itu kerjanya itu lebih dari satu gitu, tidak hanya mencari kebenaran dari satu if saja gitu, mencari if lainnya juga. Jadi misalkan maksud saya itu, misalkan saya juara nomor 1, jadi komputer membaca if juara nomor 1, oh berarti ini yang benar. Ke bawah, if juara 1, oh nggak pecahkan rekor, berarti hanya 1 saja. Dan jika saya juara 1 dan pecahkan rekor, komputer akan kerja dari lebih dari 1. Jadi seperti if juara 1, oh berarti menang. Komputer akan membaca lagi if juara 1 dan pecahkan rekor, oh berarti anak ini memuaskan, jadi hasilnya akan memuaskan. Itu teknik perulangan atau looping merupakan fungsi pada bahasa pemrograman yang memiliki tujuan untuk mengulangi baris kode secara berulang-ulang selama kondisi masih terpenuhi. Jadi maksudnya begini, misalkan saya dihukum oleh guru untuk menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 50 kalimat atau 50 baris. Nah, jika kita masukkan ini ke komputer, kondisinya terpenuhi kan hanya sampai 50 baris atau 50 kalimat. Jadi jika kalimat yang dihasilkan itu masih kurang dari 50, program akan terus menjalankan atau mengulangi kalimat tersebut karena kondisinya masih terpenuhi atau benar atau true. Jika kalimatnya sudah sampai 50, maka komputer tidak akan mengulanginya lagi karena kondisinya sudah tidak terpenuhi, karena kondisi yang kita minta hanya sampai 50. Oke. Teknik perulangan sendiri itu mempunyai 3 macam, yaitu pengulangan for, pengulangan while do, pengulangan repeat until. Pengulangan for sendiri itu mempunyai 2 jenis, yaitu pengulangan for to do sama pengulangan for don't to do. Dua-duanya ini merupakan algoritma yang berbeda. Kita bahas ke slide selanjutnya. Oke, pengulangan for yang sudah saya sebutkan tadi, pengulangan for ada 2, pengulangan for to do sama pengulangan for don't to do. Untuk for to do itu merupakan pengulangan dengan penghitung dari kecil ke besar, jadi pertambahannya itu positif gitu. Misal dari 1 ke 5, 1, 2, 3, 4, 5, jadi positif gitu, atau naik lah angkanya itu. Ya, yang saya beri contoh ini misal for i sama dengan 1 gitu, to 100, jadi pengulangannya itu naik 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100, nanti hasilnya tetap 100. Kalau sebaliknya for down to do itu pengulangannya menggunakan penghitung dari besar ke kecil, jadi pengulangannya itu negatif.
turun gitu angkanya 5, 4, 3, 2, 1. Yang saya contohkan ini for i sama dengan 100 down to 1, jadi 100, 99, 98, 97, 96 sampai 1, tapi tetap outputnya akan 100. Jadi beda teknik pengulangan. Oke, pengulangan while do. While do sendiri digunakan untuk melakukan proses pengulangan satu statement atau block statement terus menerus selama kondisi itu benar. Nah, jadi maksud saya ini seperti yang saya contohkan ini ya. I sama dengan 0 while i kurang dari 4. Jadi melakukan proses looping. Jadi pengulangan terus menerus sama kondisi itu benar. Di 0 benar, maka tambah 1 benar, tambah 1 lagi 2 benar, tambah 1 lagi 3 benar, tambah 1 4 salah, karena yang kita mintanya kurang dari 4, maka hanya berhenti pada titik tersebut. Pengulangan repeat until ya, dalam pengulangan repeat until adalah statement yang digunakan untuk mengulangi statement atau block statement sampai kondisi bernilai true atau benar. Pengulangan repeat until itu kebalikan dari while do, yang dimana while do akan melakukan perulangan sampai kondisi itu benar. Jadi while do akan berhenti jika kondisi itu salah. Nah, kalau repeat until ini melakukan perulangan selama kondisi itu salah dan akan berhenti jika kondisi itu benar. Seperti yang saya contohkan ini. I sama dengan 0, repeat i sama dengan i plus 1 until i sama dengan 4. Jadi maksudnya itu 0 itu akan berproses bertambah 1 sampai dengan 4. Jika masih kurang dari 4 akan melakukan pengulangan lagi sampai dengan 4. Jadi di mana kondisi itu benar maka repeat until akan berhenti. Terima kasih, mohon maaf jika saya melakukan kesalahan kata atau kesalahan kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.